Calon Presiden 2024 Partai Nasdem Anies Baswedan gencar melakukan silaturahmi politik di sejumlah daerah. Anies menemui kelompok lintas agama hingga kalangan muda di sejumlah tempat. Kedatangan Anies selalu disambut antusiasme warga. Lalu apa yang bisa dimaknai dari banyaknya massa yang hadir dalam silaturahmi politik Anies? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, serta pengamat politik Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Gus Coy dan juga Mas Umam. Selamat malam Mbak Rara. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Suaranya kecil banget. Suaranya kecil, apa sekarang kemudian sudah terdengar lebih jelas belum Gus Coy? Aduh, remang-remang ini. Baik, saya akan coba pertanyaan yang pertama ke Gus Coy terlebih dahulu. Bagaimana Gus Coy menilai silaturahmi politik yang dilakukan Anies Baswedan ke sejumlah daerah ini Gus Coy? Aduh, pertanyaannya nggak seberapa jelas ini. Apa itu? Oke, baik. Sambil kita kemudian menunggu audio kepada Gus Coy, kita perbaiki. Saya akan ke Mas Umam terlebih dahulu dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda menilai silaturahmi politik yang dilakukan Anies Baswedan ke sejumlah daerah ini? Ya, Mbak Rara, apa yang dilakukan oleh Capres Partai Nasdem, Saudara Anies Baswedan, itu adalah sebuah upaya untuk mengoptimalkan waktu yang relatif cukup terbuka. Karena bagaimanapun juga pendeklarasian yang lebih early, lebih dulu, maka memberikan timeline yang lebih leluasa bagi yang bersangkutan untuk mengkonsolidasikan basis pemilihnya. Nah, oleh karena itu saat ini yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan memang ada dua. Yang pertama adalah mengkonsolidasikan basis kekuatan partai politik, yaitu jaringan partai politik. Dan yang kedua adalah penguatan basis non-partai politik. Nah, pada level yang ini, maka upaya untuk memperkokoh dan juga mengkonkretkan koalisi menjadi hal yang sangat mutlak. Karena itu adalah persyaratan presidential threshold 20%. Tetapi pada saat yang sama, upaya yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menyapa warga, bersosialisasi adalah upaya untuk membangkitkan dan mengkonsolidasikan basis pemilih loyal yang selama ini mungkin belum optimal. Nah, itulah kenapa impact kalau misal kita cermati hasil dari elektabilitas Anies Baswedan relatif mengalami peningkatan dan juga akselerasi cukup signifikan, terutama selama 3 bulan terakhir. Baik. Kalau kita cermati, Mbak Rara, pada momentum Agustus sampai November, memang nomor satu tetap posisi adalah Pak Ganjar Pranowo. Tetapi Pak Ganjar Pranowo kita lihat dari hasil survei itu lebih cenderung mengalami stagnasi di angka sekitar 30-an%. Kemudian Pak Prabowo sendiri mengalami penurunan dan itu dikonfirmasi sejumlah survei. Dan uniknya memang Anies Baswedan selama rentang Agustus sampai November mengalami penambahan 4-5%. Kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan terus diupayakan hingga menjelang 2024, tidak menutup kemungkinan akan terjadi crossing, di mana kemudian akan terlampaui sejumlah elektabilitas para capres-capres potensial lainnya. Saya kira langkah yang cukup progresif. Oke, baik Mas Umam, artinya melihat respon warga dari kunjungan Anies ke sejumlah daerah ini, apakah ini juga bisa menggambarkan sebuah adanya acceptance ataupun penerimaan warga terhadap figur dari seorang Anies Baswedan ini? Ya, kalau misal kita cermati dari respon publik yang luar biasa, kita lihat juga bagaimana yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian hari ini misalnya di Ciamis, maka sejumlah pihak mungkin ada yang berasumsi bahwa itu adalah pengerahan. Tetapi kalau misal ternyata itu genuine, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi, ada gelombang perubahan yang memang ingin disampaikan dan juga ditangkap oleh Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah pesan politik yang cukup clear, terutama bagi sahabat-sahabat dari koalisi partai politik yang lain. Jika kemudian kalkulasinya masih cukup rigid, masih cukup lama menentukan komposisi cawapres, maka bisa saja kemudian pada basis elektabilitas di 2023 menjelang 2024 akan terlampaui cukup jauh oleh mereka yang sudah memiliki persiapan yang signifikan. Nah, oleh karena itu ini sebuah langkah yang kemudian harus dijaga. Nah, kalau misal bisa terjaga dengan baik, maka proses akselerasi itu akan menghasilkan basis elektabilitas yang optimal menuju Pilpres yang sesungguhnya di awal 2024 mendatang.
Oke, sebelum membahas mengenai penguatan koalisi, Mas Umam, kita kembali berbicara mengenai situasi pada saat silaturahmi politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang terbaru ke Jawa Barat. Mengenai spesifiknya pemilih Jawa Barat, bagaimana sebetulnya menurut Anda suasana kebatinan antara Anies Baswedan dengan para pemilih Jawa Barat ini? Ya, memang kalau misal kita cermati, kami kemarin memiliki sejumlah data yang sudah kita analisa, misalnya di DKI Jakarta sendiri, Anies Baswedan tampil cukup perkasa di basis elektabilitas yang bersangkutan, melampaui sejumlah nama-nama yang lain. Nah, kemudian di basis pemilih Jawa Barat, diakui atau tidak, memang ada shifting yang cukup signifikan. Mereka yang merasa cukup kecewa terhadap perubahan sikap Prabowo Subianto yang selama ini menjadi pemenang di Pilpres di level Jawa Barat dan juga Banten misalnya, kemudian mengalami pergeseran. Mereka yang kecewa terhadap Prabowo kemudian bergabung kepada pemerintah. Nah, kekecewaan itu salah satunya memang diharapkan atau mereka berharap adanya tokoh baru yang kemudian bisa merepresentasikan kekuatan itu. Nah, salah satu tokoh yang dianggap sebagai representasi kekuatan perubahan per hari ini memang kemudian Anies Baswedan yang menjadi alternatifnya. Nah, oleh karena itu kalau misal kita cermati, memang ada sekitar 40% dari jumlah pemilih nasional yang memilih Pak Prabowo belum terinformasi secara clear bahwa Pak Prabowo saat ini telah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Baik. Tetapi bagi 60% yang lain, maka itu akan menjadi swing voter yang cukup signifikan. Nah, oleh karena Baik, itu, Mas Umam. Jawa Barat, Banten, dan juga Sumatera berpotensi menjadi lumbung suara bagi basis kekuatan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Oke, baik Mas Umam, kita akan kembali mencoba menyapa Gus Coy. Gus Coy, tadi Mas Umam sempat menyatakan menyapa warga seperti ini merupakan sebuah konsolidasi basis pemilih loyal yang mungkin belum optimal digarap. Tanggapannya seperti apa, Gus Coy? Ya, sekarang baru mulai dengar. Ya, jadi saya kira setelah Nasdem mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon presiden, Nasdem berharap Mas Anies melakukan silaturahim, komunikasi dengan seluruh pihak tanpa pandang bulu, tanpa melihat kelompok apa, suku apa, agama apa. Itu harus dilakukan dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ketika dilakukan maka kita bersyukur karena antusiasme masyarakat luar biasa. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin di level daerah, itu menyambut baik, menyambut secara antusias. Memang masih ada kelompok-kelompok yang membuat framing campur fitnah, seolah-olah Anies adalah sosok yang membahayakan untuk bangsa, Anies adalah pemecah belah, Anies adalah anti intoleran, Anies adalah macam-macam pokoknya yang buru-buru gitu. Nah, tapi itu semua tidak ada bantahan dari Mas Anies dengan narasi atau dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan perilaku, dibuktikan dengan contoh yang baik, dibuktikan dengan sikap yang baik, sikap yang beradab. Sikap yang beradab itu ya antara lain silaturahim dengan semua pihak, menyapa semua pihak, dengan pidato atau pesan-pesan yang disampaikan adalah untuk persatuan. Para pendukungnya jangan menyebar hoax, para pendukungnya jangan melayani yang negatif-negatif. Ayo kita berpikir positif. Ini saya kira luar biasa. Dan memang itulah yang dikehendaki oleh Nasdem, bahwa figur seorang pemimpin tidak boleh antagonis dengan kelompok-kelompok lain, harus menyapa kepada semuanya. Figur pemimpin yang baik melayani semuanya dan menyejukkan bagi semuanya, dan harus saling memberi kepercayaan antara satu dengan yang lain. Nah, ini memang harapan Nasdem.
Sekali Baik, lagi Gus Coy, kita artinya suasana bersyukur. kebatinan yang Untuk- dibangun ini seperti Ya. apa antara sosok Anies dengan warga di sejumlah daerah yang dikunjungi ini? Gimana Mbak? Artinya Putus. suasana kebatinan yang terbangun antara sosok Anies dengan warga yang dikunjungi di sejumlah daerah ini seperti apa dari pantauan yang Anda lihat? Nah, yang tertangkap di permukaan, mereka meskipun Mas Anies itu pemimpin Jakarta, belum pemimpin Indonesia, tapi ketika mereka bertemu, ketika Mas Anies bertemu dengan masyarakat, itu hatinya itu sudah langsung nyekrup, langsung nyambung, langsung begini ini nyekrupnya. Langsung connect begitu. Artinya selama ini memang dia adalah pemimpin yang diharapkan. Karena selama memimpin di Jakarta, karena memimpin Jakarta itu pasti disaksikan oleh masyarakat nasional dan bahkan internasional, itu dilihat dari perilakunya, dari narasi-narasi yang disampaikan dan prestasi-prestasinya, sehingga apa yang dilakukan, rekam jejak yang ditampilkan itu udah nyambung ke hati rakyat. Baik. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, begitu. Oke, kita kembali ke Begitu, Mas Mbak. Umam. Baik, kita kembali ke Mas Umam. Selain mengenai silaturahmi politik, Mas Umam, menurut Anda kapan sebetulnya waktu yang tepat bagi seorang Anies Baswedan ini untuk menentukan figur yang mengisi posisi cawapres? Ya, saya pikir proses komunikasi dengan sejumlah partai yang berpotensi menjadi partner itu harus segera dikonkretkan. Maka di level itu penentuan cawapres, kemudian penentuan portofolio rencana pemerintahan, dan juga penentuan bagaimana strategi pemenangan, itu betul-betul harus ditentukan, dibahas secara komprehensif, secara egaliter. Tidak boleh ada satupun pihak yang merasa lebih tinggi sehingga mendikte dan juga mengintervensi keputusan dari partai-partai yang lain. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, tentu lebih cepat lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini dengan memiliki waktu, investasi waktu untuk mengkonsolidasikan basis pemilih loyal dia, maka itu adalah sebuah langkah yang progresif. Nah, yang terpenting tadi saya ingin meng-highlight apa yang disampaikan oleh Gus Coy, bahwa tentu sebuah narasi yang cukup positif, Mbak Rara, ketika kemudian Anies Baswedan sendiri menyampaikan, mewanti-wanti kepada jejaring networking dan juga para pendukungnya untuk tidak menggunakan politik kebencian. Dan itu adalah sebuah pesan moral yang cukup baik bagi perkembangan demokrasi kita. Dan sebagaimana disampaikan oleh Fukuyama tentang identity, the demand for dignity, and the politics of resentment, apa yang dilakukan oleh Anies dengan menegasikan, menolak penggunaan politics of resentment, politik kebencian, akan menjadi sebuah langkah yang cukup progresif dan mengkonsolidasikan basis koalisi yang akan dibentuk olehnya. Baik, Mas Umam, kita ke Gus Coy, tanggapannya terakhir ringkas saja, Gus Coy, silakan. Iya, jadi Mas Anies harus terus-menerus melakukan silaturahim. Dan di dalam silaturahim dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh di seluruh wilayah Indonesia, kita pesan Nasdem memang harus menggunakan terus narasi yang positif, mengajak persatuan dan kesatuan, kemudian yakinkan kepada publik, kepada pemerintah hari ini, bahwa kepemimpinan Mas Anies ketika dipercaya oleh rakyat menjadi presiden, maka yang pertama adalah melanjutkan hal-hal yang positif dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang lama, pemerintah Jokowi. Yang kedua, tetap ada perubahan, karena kita hidup ini memang dari hari ke hari harus lebih baik. Indonesia dalam pemerintahan Jokowi 10 tahun ini ada peningkatan kebaikan dari pemerintahan sebelumnya. Begitu juga ketika Mas Anies dipercaya menjadi pemimpin, ya memang harus lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Jadi antara kontinuitas, sustainable, dan perubahan supaya Indonesia lebih maju, lebih baik dalam aspek kehidupan. Ipolexos Budhan Kamrata. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, semua di masa yang akan datang harus lebih baik.
Lebih Oke, spesifik baik. lagi, termasuk keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Saya baik. kira Terima itu. kasih Gus Coy dan juga Mas Umam telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.